Kisah dimulai dari Sujin. Hari ini dia membawa 2 tiket kereta, menunggu pacarnya mengajaknya kawin lari. Tetapi pada akhirnya itu adalah kesalahan. Sujin yang sakit hati datang ke minimarket untuk membeli soda. Setelah keluar dari sana, ia menyadari sodanya ketinggal di meja kasir. Ia berbalik dan menabrak seorang laki-laki pemulung yang sedang membawa sekaleng soda. Langsung meminumnya tanpa bertanya pakai itu minumannya, dan meminumnya hingga habis. Tiba-tiba muncul rasa ingin balas dendam, tapi penyakit pelupanya sangat parah. Saat naik bus dia menyadari dompetnya hilang. Kemudian dia kembali lagi ke minimarket. Kasir mengeluarkan dompet dan sodanya. Dirinya baru tahu dia sudah salah paham kepada si pemulung. Ini bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Sujin yang beberapa hari kemudian memutuskan untuk keluar dari patah hati, mengikuti ayahnya untuk jalan-jalan, dari sekalian mengamati pabrik keluarganya. Kemudian tidak sengaja bertemu lagi dengan pemulung tersebut. Sujin tidak tahan untuk terus melihat, kemudian mereka menjadi sering ketemu tanpa disengaja. Toko baru temannya memerlukan renovasi. Sujin meminta ayahnya untuk mencarikan tukang kayu. Tak disangka yang datang adalah pria itu. Terpikir dengan kejadian pertemuan mereka yang canggung, Sujin merasa malu. Diam-diam memperhatikan pria itu bekerja. Kemudian berpikir, ternyata pria ini bukan pemulung, melainkan seseorang yang bekerja dengan ayahnya. Jangan melihat dirinya yang berpenampilan seperti ini. Ia yang serius dengan pekerjaannya memunculkan aura laki-lakinya. Sujin pun terpana melihatnya. Kemudian dia pergi membeli soda dan tidak memperhatikan pria itu mengikutinya. Dan pria itu langsung mengambil sodanya, lalu meminumnya hingga habis. Menggunakan caranya sendiri membentuk suatu hubungan. Mengingat kelakuan mereka yang kekanak-kanakan, Sujin pun tertawa. Tapi di saat ia bersiap untuk pulang ke rumah, perampok tersebut merebut tasnya. Chelsea melihat kejadian itu, langsung mengejar perampok tersebut, kemudian berhasil merebut kembali tasnya. Bersama-sama di dalam mobilnya, Chelsea menggunakan kacamata dan memberikan helm kepada Sujin. Ekspresinya yang datar dan serius, Sujin hanya bisa menurutinya. Sejak itu Sujin muncul perasaan kepada Chelsea. Diam-diam selalu memperhatikannya. Saat ketahuan ia langsung malu dan bersembunyi. Pada suatu hari dia tidak bisa menahannya lagi. Dia pun bersinisiatif untuk menyatakan perasaannya. Terlebih lagi, wanita cantik dengan keluarga sepertinya secara alami pasti akan jatuh cinta. Bila kamu meminumnya, maka hubungan kita akan semakin dalam. Bila tidak, kita akan menjadi orang saling tidak mengenal untuk selamanya. Ia pun langsung meminumnya dalam satu teguk. Mereka pun menjalin hubungan. Mereka seperti pasangan biasanya, penuh keharmonisan. Chelsea selain melakukan pekerjaan sebagai tukang kayu, ia juga sering bermain baseball atau bermain kartu untuk membuat Sujin bahagia. Di bawah dorongan dan dukungan Sujin, Chelsea berhasil lulus ujian arsitek dan menjadi seorang insinyur. Hubungan mereka sudah masuk ke jaring pembahasan pernikahan. Chelsea tidak bersedia untuk menemui orang tua Sujin. Keluarganya yang tidak bahagia membuatnya sedikit trauma dengan pernikahan. Tapi Sujin tetap mengundang orang tuanya. Melihat pasangan putrinya adalah seorang pekerja yang bekerja di tempatnya, ayah Sujin menolaknya. Di saat Sujin permisi ke toilet, Sujin pun langsung keluar dan jatuh pingsan. Untungnya Chelsea langsung mengantarnya ke rumah sakit. Melihat hubungan anak dan Chelsea yang begitu dalam, akhirnya sang ayah pun setuju dengan pernikahan mereka. Chelsea juga tidak ingin mengecewakan ayah Sujin. Ia tidak hanya mendirikan kantornya sendiri, ia juga mendapat proyek untuk membangun villa untuk pelanggannya. Hubungannya dengan Sujin pun semakin baik. Tapi penyakit pelupa Sujin yang semakin parah setelah pernikahannya membuatnya ia lupa untuk mematikan gas dan lupa barangnya letak di mana, hingga lupa jalan pulang. Kemudian Sujin menemui dokter. Setelah pemeriksaan, dokter memberikan jawaban yang mengejutkan. Yakin bahwa penyebab penyakit ini sebagian besar karena faktor keturunan. Penyebab yang langka, kamu menderita sindrom Alzheimer. Umur 27 tahun, hidupnya yang bahagia baru saja dimulai. Sujin menderita penyakit Alzheimer. Karena penyakitnya, ia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ingin menggunakan waktunya untuk terus bersama Chelsea. Tapi makanan siang yang dia siapkan untuk Chelsea, dua-duanya berisi nasi putih.
Hal ini membuatnya merasakan keanehan pada istrinya, dan ia menemui dokter. "Kamu yakin?" "Tenang Pak, istrinya juga meninggal karena penyakit ini. Dia sudah menggunakan segala caranya untuk menemukan obat penyakit tersebut. Harus menerima kenyataan, kamu tidak bisa merubah apa-apa." Di saat yang sama Sujin jatuh pingsan di jalan dan polisi menolongnya. Dia lupa dengan siapa dirinya dan tinggal di mana. Kemudian bertemu dengan mantan pacarnya. Seperti tidak terjadi apa-apa, dia mengikutinya pergi. Di saat dia sadar, dia ketakutan dengan dirinya sendiri. Hal ini membuatnya ingin kabur. Sujin pergi ke tempat dulu mereka sering bermain baseball, dan Chelsea dengan cepat menemuinya. Dia takut seperti ada sebuah penghapus. "Aku akan membantu mengingat segalanya. Tidak perlu repot-repot. Aku akan sangat cepat melupakan semuanya. Aku bahkan tidak tahu mengapa kamu ada di sampingku. Kamu akan menghilang dari kepalaku." Chelsea tidak mempedulikan kata-katanya. Dia hanya tahu apapun yang terjadi dengan Sujin, dia akan tetap berada di sampingnya. Kemudian ia menempelkan banyak tulisan di dinding, membantu Sujin belajar mengingat kenangan mereka. Sujin yang lupa ingatan, semuanya terasa asing untuknya. Di saat mengatakan "aku mencintaimu", dia menyebutkan nama mantannya. Setelah itu, agar Chelsea tidak sakit hati, Sujin memanfaatkan di saat dirinya kembali menuliskan sebuah surat untuk menyampaikan perpisahan. Tapi bagi Chelsea, Sujin yang lupa ingatan membuatnya repot. Tapi kehilangan Sujin lebih menyakitkan dirinya. Ia tidak memiliki alasan lain untuk hidup. Mungkin akan terus mengingat kalimat yang tidak pernah ia lupakan. Akhirnya ia menerima surat dari Sujin yang ditunggu-tunggunya. Kemudian menuju ke alamat surat itu dikirim. Akhirnya ia bertemu dengan istri yang dirindukannya. Buku gambar yang terjatuh. Ia melihat dirinya yang digambar oleh istrinya. Detailnya secara bertahap dihapus oleh penghapus, dan hanya tersisa garis besar yang tidak jelas. Untuk membantu ingatan Sujin, Chelsea membawanya ke minimarket tempat mereka pertama kali bertemu. Mata Sujin dipenuhi air mata. "Apakah di sini adalah surga?" dia bertanya. Mungkin penyakit itu akan menghancurkan jiwa dan raga orang, tapi cinta tidak akan hilang dengan mudah. Jadi, ada yang bilang, sampai batas tertentu, Alzheimer adalah penyakit yang paling romantis di dunia. Meski lupa dengan dunia, tapi akan tetap ingat bahwa aku